Masya Allah. Ya, semuanya kita panggil juga teman-teman panitia yang masih di luar, silakan. Ya, duduk di samping nggak apa-apa. Ya, yang dapat karpet berarti duluan, rezeki masing-masing. Di belakang masih kosong, tapi nggak boleh tidur ya bang. Awas nanti. Kalau tidur gimana Zat? Di belakang masih kosong space-nya? Ya. Nggak boleh tidur. Nah, yang tidur kasih pertanyaan nanti ya Zat. Ditunjuk dulu. Ya. Baik. Ya, ada hadiahnya nanti ya. Hadiahnya umroh. Nggak tahu kapan umrohnya gitu. Kaos umroh. Tulisnya insya Allah umroh. Baik, bapak-bapak dan teman-teman semuanya, para jamaah, teman-teman panitia juga, abang-abang. Pagi hari ini kita berkumpul untuk membahas belajar ya bersama guru kita, Ustadz Syafiq Riza Hasan Basalamah. Kita ingin mendengarkan dengan tema kajian apa? Tema kajian hari ini bapak-bapak? Lelahmu buat apa? Kayaknya emang kelelahan. Ya. Semalam tidurnya balapan semua saat di sini. Alhamdulillah insya Allah. Setelah kemarin ya kita belajar dari pagi bagaimana kita membangun konten di media sosial, menyebarkan dakwah ini, tentu ada sebuah pertanyaan yang masih terbetik dalam hati kita. Sebenarnya kita lelah-lelah dari rumah kita datang ke tempat ini jauh-jauh, ada yang naik motor, ada yang naik kereta, keretanya nggak nyampe sini lagi ya kan. Itu buat apa semuanya itu? Apakah akan habis begitu saja atau ada sesuatu yang kita inginkan di sana? Seperti apa? Kita dengarkan ilmunya yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Kepada Ustadz kami persilahkan, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita hormati bersama para asatidzah yang ikut bergabung kemari, sesepuh-sesepuh yang menyempatkan untuk hadir, kemudian sahibul bait, ada Babe di sini, dan kepada semua yang hadir bergabung dalam bootcamp media dakwah. Masya Allah. Ana ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah membangkitkan kita setelah Dia mematikan kita, dan kelak kepadanya kita akan dikumpulkan. Kita tahu tidur itu saudara dari kematian. Oleh karena itu Allah membuat sebuah ketetapan bahwa ahlul jannati la yanamun. Penghuni surga itu tidak tidur. Kalau kita bicara lelah, ya disinilah lelah kita. Kita lelah di dunia, kita butuh istirahat. Bahkan ada sebagian yang kajian pun kelelahan. Sampai dia harus bismikallahumma amutu wa ahya, kata dia. Capek kita. Tubuh kita di dunia ini diciptakan memang membutuhkan istirahat. Tapi kelak di akhirat yang ada di situ hanya kenikmatan dan kenyamanan yang terus berganti menjadi lebih nikmat dan lebih nyaman. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang lelah di dunianya karena Allah Jalla Jalaluh. Dan kelak kepada Allah kita akan dihimpunkan. Kita akan bersama-sama menghadap kepada Sang Pencipta, baik yang beriman atau yang kafir. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah,
Semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Hari ini tanggal berapa? Hari ini tanggal 11 Muharram menurut hisab yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi menurut ru'yah yang dilakukan oleh saudara-saudara kita dari Jam'iyatul Nahdlatul Ulama, maka hari ini adalah tanggal 10 Muharram. Dan memang pemerintah kita tidak melakukan ru'yah kecuali untuk Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Jadinya bagaimana ya, kita puasa setengah Muharram lah. Tanggal 10 Muharram adalah tanggal cerita tentang kelelahan yang panjang. Kelelahan Banu Israel. Bagaimana Banu Israel berpindah dari Syam menuju ke Mesir. Tapi cerita berpindahnya menuju ke Mesir juga dimulai dengan cerita panjang yang penuh kelelahan. Cerita tentang seorang bocah yang dipisahkan dari orang tuanya, yang dizalimi oleh kakak-kakaknya, yang dijual sebagai seorang budak padahal dia adalah orang merdeka. Namun subhanallah, semua kelelahan itu ternyata berakhir dengan sebuah kedudukan tinggi, di mana sang bocah ini sebelum kelelahan itu semua terjadi, sebelum kezaliman itu dia rasakan, dia pernah bermimpi. Dan dia ceritakan mimpinya kepada ayahnya. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahandaku, aku bermimpi melihat 11 bintang, mentari dan rembulan sujud kepadaku. Dia akan yang penuh dengan kenyamanan, dengan kedudukan yang menjadikan dirinya terhormat dan dimuliakan. Ada jalan terjal yang harus dilewatin. Sang ayah tahu itu. Maka sang ayah mengatakan, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Engkau jangan ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, lalu mereka akan berbuat makar, melakukan tipu daya kepadamu dengan tipu daya yang dahsyat sekali. Sang saudara-saudara tidak tahu dengan mimpi itu. Tapi untuk mencapai kepada takwil mimpi itu, memang bocah ini harus mengalami kezaliman yang panjang. Kalau kita disakiti oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang notabene-nya mereka memang orang-orang yang tidak menyukai kita, dan mereka orang-orang jauh di luar sana, wajarlah. Tapi kalau yang menyakiti adalah orang yang dekat sama kita, yang seatap rumah sama kita, tidur bersama, makan bersama,
Tahu-tahu ternyata merekalah yang menyakiti diri kita. Maka sakitnya nggak bisa digambarkan dengan pena dan tidak dapat diceritakan dengan lisan. Ada sebuah ungkapan orang Arab dulu mengatakan, wa dzulmu dzawil qurba ashaddu madadatan 'ala nafsi min waq'il husamil muhannati. Dan kezaliman yang dilakukan oleh kerabat itu lebih dahsyat daripada tebasan pedang dari India sana. Yusuf cilik diajak bermain. Ada Yusuf cilik di sini, mana Yusuf? Hah? Tidur dia. Diajak bermain, dan betapa seringnya permainan itu bertujuan tidak baik. Kemudian di malam harinya datanglah abang-abangnya membawa pakaian Yusuf yang penuh dengan darah. Mereka meneteskan air mata buaya. Antum pernah lihat buaya menangis? Iya, kalau antum melihat buaya menangis, maka buaya darat yang menangis, ya. Mereka mengatakan, ya mereka bersedih ya, karena adiknya dimakan oleh serigala. Padahal serigala itu yang sedang melaporkan kejadian itu kepada ayahnya. Sang serigala datang membuat laporan palsu. Apa kata ayahnya? Ya sudah, fasabrun jamil. Sabar yang indah. Mulai kelelahan dirasakan oleh sang ayah. Berpisah dari putra yang dicintai. Sang bocah pun merasakan kelelahan. Sang abang-abangnya pun hidup dalam kelelahan. Jadi kalau bicara lelah, itu tidak selalu fisik. Jiwa pun ikut lelah. Apakah antum kira sang abang itu tidak lelah jiwanya setelah melakukan perbuatan dosa itu? Mereka merasakan kelelahan itu. Yusuf akhirnya dijual dengan harga yang sangat tidak pantas. Tapi mereka, Allah sebutkan minaz zahidin. Mereka tidak ingin uang itu. Yang mereka inginkan bagaimana sang anak terpisahkan dari orang tuanya. Dan bagaimana mereka mendapatkan kasih sayang orang tuanya dengan perginya Yusuf. Yusuf akhirnya tumbuh besar. Diambil anak oleh Azizu Misr. Dengan seorang terkemuka yang ada di Mesir. Setelah dia tumbuh menjadi pemuda yang gagah, tampan, dan antum pikir orang tampan itu tidak capek, ya? Orang tampan itu lelah. Sebagaimana orang yang kurang tampan juga lelah, gitu loh. Yang tampan lelah digodain perempuan. Yang kurang tampan lelah ditolak-tolak di sana. Ngelamar sana ditolak, ngelamar sini ditolak. Subhanallah. Maka lebih enak jadi orang tampan atau kurang tampan? Semuanya lelah. Tentang bagaimana kita mengelola kelelahan kita. Digodain oleh seorang wanita. Kalau antum digodain wanita nakal, mungkin antum tidak tertarik. Karena antum merasa orang soleh, orang baik antum. Tapi bagaimana kalau yang menggodai antum adalah wanita terhormat, cantik mempesona, yang bukan tidak mungkin, yang sulit orang akan menuduh dengan tuduhan yang macam-macam. Kalau berangkat ke hotel dilihat banyak orang, tapi di rumah sendiri dan hidup bersama di sana. Lalu tahu-tahu wanita ini
memanggilnya, hai Talat. Lalu Yusuf alaihissalam mengatakan, ma'adzallah. Allahu Akbar jemaah. Sebuah ungkapan yang harus sering kita ucapkan dalam menghadapi kelelahan hidup kita. Setiap sholat kita tidak berhenti mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ini sebuah dalil yang sangat kuat bahwa hidup itu lelah. Beribadah kepada Allah itu capek, letih, dan membutuhkan perjuangan. Emangnya yang lelah, yang ceramah, apa ini? Lebih lelah mana kira-kira jemaah? Kayaknya lebih lelah yang mendengarkan jemaah. Yang mendengarkan itu nggak ngapa-ngapain. Terpaksa dia harus berjuang melawan kantuk. Yang awalnya dia gini, dapat berapa menit dia gini. Taib, ana mau tanya bagaimana kehadiran antum di sini? Kalau ana tanya bagaimana kehadiran, antum meninju ke atas ya. Jiwa, raga. Taib. Kalau ana tanya bagaimana kehadiran, tinju ke atas, jiwa, raga. Taib, bagaimana kehadiran? Jiwa, raga. Oh, alhamdulillah. Masih jiwa raga ini jemaah ya. Taib. Yusuf mengatakan ma'adzallah. Artinya Allah tempat berlindung. Seperti ucapan seseorang, a'udzubillah. Ketika godaan-godaan itu datang, kita tahu inna lisyaitani fi ibni Adam lamma. Kata Nabi SAW, setan itu di diri manusia punya bisikan. Dan malaikat juga berbisik. Apa bisikan setan dan apa bisikan malaikat? Mana hadiahnya? Ada hadiahnya? Masya Allah. Taruh meja sini hadiahnya. Nah, siapa yang mau jawab? Jamaah. Iya, fadl. Mana mic-nya? Masya Allah. Hadiah Haji Mabrur. Seharusnya tanpa pertanyaan diberikan ini seharusnya. Iya, berikan ke peserta yang di sini. Ini di sebelah sini, angkat tangan. Nah. Antum, iya. Kenalkan diri antum dulu, dari mana? Siapa antum? Bismillah, nama saya Andi, saya dari Sleman. Saya mengikuti bootcamp ini dari kemarin sore. Alhamdulillah. Antum nggak capek? Nggak capek? Capek. Pegel, Ustaz, pegel. Oh, pegel kakinya. Iya. Masya Allah. Ntar lagi kalau dari jiwa ragam, ntar lagi berdiri ya. Biar nggak capek kakinya. Nah, tafadhol. Untuk bisikan dari setan itu kita diajak kepada kemaksiatan, sedangkan bisikan dari malaikat itu kita diajak kepada ketaatan gitu, Ustaz. Untuk kita berbuat dalam kebaikan. Mengajak. Separuh jawabannya masih. Nggak apa-apa, kita kasih hadiah. Ada dua bisikan. Oh, afwan. Bisikan setan itu kira-kira dia dua. Yang pertama adalah i'adun bisyar. Dia menjanjikan. Jadi bisikannya bukan hanya mengajak kepada kemaksiatan, tapi ada janji-janji yang dia bisikkan. Tapi janji-janji ini sebenarnya kepada keburukan. Cerita Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu capek digodain setan. Apa yang ditawarkan iblis kepada Nabi Adam? Nah, ini kita kadangkala nggak lengkap. Yang ditawarkan oleh iblis dua. Apakah antum mau kekal tapi melarat?
Mau antum? Antum kekal tapi hidupnya sakit-sakitan, melarat. Nggak ada yang mau. Enggak lah, Hasan mati aku. Maka yang ditawarkan adalah kekal, abadi, dan hidup makmur sentosa. Ini yang dilakukannya. Dia menjanjikan sesuatu yang sebenarnya isinya kebohongan belaka. Dan capek Nabi Adam. Dibisik-bisikin itu terus. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maukah engkau aku kasih tahu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak ada habisnya. Artinya engkau kekal, terhormat, hidup dalam kenyamanan. Tapi kalau dikatakan engkau kekal, melarat seumur hidup, ada yang mau? Nggak ada. Akhirnya Nabi Adam makan dari buah tersebut. Apa yang terjadi? Semua hanya bohong. Malaikat itu membisikkan kebaikan dan menjanjikan kebenaran. Cuma kadangkala kita mengabaikan bisikan tersebut. Kembali kepada cerita Nabi Yusuf. Nabi Yusuf akhirnya lari. Dan terkadang kita demi menyelamatkan diri dari kemaksiatan itu perlu pergi dari tempat tersebut. Jangan mengatakan, insya Allah imanku kuat, aku tidak tergoda. Lari. Nabi Yusuf lari, yang dicari adalah pintu. Dia mau keluar dari rumah yang selama ini menjadi tempat yang aman buat dia. Tapi tatkala urusannya sudah dengan kemaksiatan, dia mau lari. Ternyata perempuan ini pun lelah dengan sikap Nabi Yusuf. Dia kejar Nabi Yusuf. Dia pegang bajunya. Ditarik Nabi Yusuf. Kita lihat bagaimana ini narik, yang ini lari. Maka baju itu robek, jemaah. Kalau antum kira-kira lari, ditarik, dinoleh antum. Assalamualaikum. Wallah, nggak kebayang. Semoga kita dijaga dari hal itu, jemaah. Al-Imam Syafi'i mengatakan minal ismati an la tajid. Termasuk penjagaan Allah itu adalah ketika antum ingin berbuat maksiat, nggak ada kemaksiatan itu. Itu penjagaan Allah gitu. Ada orang yang niat jahat, atau antum niat nggak jahat lah, termasuk penjagaan Allah. Antum niat mau nonton bola jam 3 malam, bukan nggak bangun, bangun listriknya padam. Allahu Akbar. Apa yang antum lakukan? Apakah antum pergi atau antum ambil wudhu? Sholat, kayaknya anak suruh sholat malam seperti itu kan? Enggak, tidur lagi. Tidur lagi. Tapi termasuk penjagaan dari Allah ketika kita hendak melakukan sesuatu yang kurang bermanfaat, lalu Allah tutup pintu-pintu menuju ke sana. Taib. Nabi Yusuf akhirnya selamat dari godaan perempuan ini. Apakah perempuan ini berhenti? Supaya antum tahu, sudah menjadi sebuah keniscayaan, jemaah, yang tidak ada yang meragukannya dan tidak perlu diperdebatkan bahwa hidup ini landasannya adalah keletihan dan kelelahan serta kepayahan. Mau orang Islam, mau orang kafir. Allah mengatakan di surat Al-Balad, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami telah menciptakan manusia dalam kepayahan. Capek sama. Akhirnya perempuan itu capek karena tidak bisa berhasil mendapatkan Nabi Yusuf. Dia dibuli oleh masyarakat Mesir, oleh kalangan-kalangan elit yang membulinya. Bukan warganet dan netizen yang tidak dikenal. Ini orang-orang yang dikenal sama dia, membuli dia. Gimana katanya ceritanya?
Ini wanita terhormat, kok mau sama budaknya? Kok mau sama mantan budak yang dia bebaskan, yang diangkat? Kok mau? Kata dia. Oh, kata perempuan ini, mereka nggak tahu dengan Yusuf. Diundang ke rumahnya, dikasih pisau. Setiap orang dikasih pisau, perempuan-perempuan itu. Wa atat kulla wahidatin sikina. Lalu Nabi Yusuf suruh keluar. Apa yang terjadi? Mereka memotong tangan mereka tanpa merasa. Tatkala melihat Yusuf, enggak, ini bukan manusia, kata mereka. Apakah sudah selesai kepahayahan Yusuf di sana? Enggak. Bagaimana dia di rumah itu disuruh keluar, disuruh godain perempuan-perempuan yang hadir di rumahnya. Lalu setelah itu diancam Yusuf, jemaah. Kalau tidak menuruti keinginan wanita ini, maka Yusuf akan dipenjara. Antum milih mana? Penjara atau perempuan cantik? Wallah jemaah, alhamdulillah kita nggak diuji dengan ujian itu. Untuk laki-laki khususnya, ujian terberat bagi laki-laki adalah wanita. Dan ujian untuk semua adalah harta. Bagaimana kalau dikumpulkan harta dan wanita plus dengan tahta? Apa yang terjadi sama kita, jemaah? Wallahu a'lam, jemaah. Maka berdoalah, memohon kepada Allah supaya dijauhkan dari fitnah. Karena kita belum tentu mampu menghadapi fitnah tersebut. Nabi SAW ketika menyebutkan akan datang fitnah, orang yang berdiri lebih baik daripada yang berlari, orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, orang yang rebahan. Semakin jauh dari fitnah itu, kita semakin selamat. Akhirnya Nabi Yusuf memilih kepayahan yang menyelamatkan. Rabbis sijin ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Penjara, ya Allah, lebih aku cintai daripada ajakan-ajakan mereka. Kira-kira nih teman-teman dari peserta bootcamp media dakwah ini, kalau dititipin yarhamukallah uang 1 miliar, insya Allah amanah nggak? Insya Allah amanah lah. Artinya uang itu akan ketahuan ketika berkurang. Tapi kalau antum dititipin adiknya temen, ana titip ya rumah antum, ana mau ikut bootcamp. Waduh, titip di rumah ini? Iya, 2 hari doang, kata dia. Bisakah antum menjaga amanah tersebut? Antum lebih baik ikut bootcamp juga. Antum titip sini, ana ikut bootcamp. Biar di rumah sudah, kata dia. Karena fitnah itu dahsyat. Dan akhirnya Nabi Yusuf beberapa tahun di penjara sebelum mimpinya menjadi kenyataan. Itu mimpi sudah beberapa tahun yang lalu, tapi tidak terjadi apa yang dimimpikan. Karena memang harus melalui kepayahan ini, jemaah. Akhirnya Nabi Yusuf keluar dari penjara. Singkat cerita, abang-abangnya datang. Tapi Nabi Yusuf tidak langsung mengenalkan dirinya kepada mereka. Dan wajah orang itu bisa berubah. Ada yang kecilnya seperti apa, ada yang besarnya seperti apa. Kemudian kondisi dan kedudukan seseorang itu juga membuat orang pangling. Seorang anak yang dijual, mana mungkin jadi pejabat Mesir. Jadi sang abangnya tidak pernah berpikir ini adalah Yusuf. Dan bagaimana Nabi Yusuf menahan diri ngelihat abang-abangnya, ini dulu yang zalimin aku ini. Tapi beliau tahan. Akhirnya banyak terjadi cerita di antara Nabi Yusuf dan mereka, diminta untuk bawa adiknya yang kecil, ya.
Proses itu panjang. Nggak langsung Nabi Yusuf bisa berjumpa dengan ayahnya, dan ayahnya tidak langsung berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Berarti Nabi Yusuf alaihissalam berjumpa dengan mereka berapa kali? Siapa yang mau jawab? Sebelum ketemu sama ayahnya. Angkat tangan yang mau jawab coba. 2 kali. Yang pertama? Yang pertama ketika Kasihkan mic-nya. jadi setelah mereka berpisah waktu kecil, kemudian terjadi bencana, sepertinya kekeringan. Kemudian saudara Yusuf diutus oleh ayahnya untuk menukarkan bahan makanan. Oke, ini perjumpaan pertama. Ya. Kemudian Perjumpaan kedua. disuruh pulang oleh Yusuf dengan membawa adiknya, nanti dijanjikan akan diberikan makanan lagi seberat beban unta. Kemudian yang kedua kembali setelah itu Ini untuk kedua. menukarkan, ya. Terus yang ketiga, Yang ketiga nanti bersama ayahnya. sebelum bersama ayahnya. Oh iya, Ya. Berapa kali berarti? berarti 3 kali Ustaz. 3 kali. Yang keempat baru bersama Ayahnya. ayahnya. Jamaah, kasihkan hadiahnya. Masya Allah, barakallahu fikum. Prosesnya panjang, jamaah. Nggak langsung ketemu. Yang keempat baru dibawa ayah. Jadi setelah perjumpaan yang ketiga itu, ketika mereka datang lagi ya kepada Nabi Yusuf alaihissalam ya, lalu Nabi Yusuf mengatakan kepada mereka, engkau ingat apa yang kau lakukan sama Yusuf dan saudaranya? Baru mereka sadar, engkau Yusuf, kata dia. Ana Yusuf wa hadha akhi. Iya, aku Yusuf, kata dia. Oh, mereka minta maaf, akhirnya disuruh bawa ayahnya. Baru setelah itu mimpi yang puluhan tahun. Jadi dia mengatakan Nabi Yusuf dipisahkan dari ayahnya 40 tahun, jamaah. Baru terjadi. Tapi ini cerita Nabi Yusuf akhirnya membawa Bani Israel. Lalu apakah setelah kejadian itu Bani Israel hidup dalam ketentraman dan kenyamanan di Mesir? Ya, sempat. Tapi setelah itu bagaimana cerita kepayahan mereka setelah meninggalnya Nabi Yusuf? Bayi-bayi laki-laki Bani Israel disembelih. Yang perempuan dibiarkan hidup untuk diperbudak oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Cerita Nabi Musa alaihissalam lahir dibuang sama ibundanya di dalam keranjang, dikintirkan di sungai. Setelah itu hidup di istana Fir'aun. Ada kejadian yang membuat Nabi Musa harus pergi meninggalkan Fir'aun. Lihat bagaimana kepayahan Nabi Yusuf dipisahkan dari orang tuanya, dan bagaimana kepayahan Nabi Musa alaihissalam harus meninggalkan semua kenyamanan dan kemewahan. Orang semua harus merasakan kepayahan itu. Tinggal untuk siapa dan untuk apa kepayahan kita. Nabi Musa meninggalkan Mesir. Kalau dulu Nabi Yusuf membawa Bani Israel ke Mesir, nih kemudian Nabi Musa meninggalkan Mesir. Dalam kondisi tidak tahu mau kemana. Beliau meminta kepada Allah petunjuk. Akhirnya beliau berjumpa dengan 2 wanita. Tapi ceritanya beda dengan wanita yang di tempatnya Nabi Yusuf alaihissalam. 2 wanita ini penuh dengan kehormatan dan kemuliaan. Ditanya, kenapa kalian kok nggak memberi minum kambing-kambing kalian? La nasqi hatta yusdir ar-ri'a wa abuna syekhun kabir. Bagaimana 2 wanita harus hidup dalam kepayahan dan kelelahan. Kami nggak bisa memberi minum kepada domba-domba kami sampai pengembala-pengembala itu pergi. Karena kami wanita, nggak mungkin kami berdesak-desakan dengan laki-laki itu. Dan kenapa kami melakukan ini?
Wa abuna syaikhun kabir, bapak kami sudah sepuh. Artinya seharusnya tugas ini tugas orang tua gitu, tapi beliau sudah sepuh. Artinya mau tidak mau kami melakukan ini. Fasaqalahuma. Akhirnya Nabi Musa yang capek melakukan perjalanan panjang dari Mesir sampai ke Madian, jalan kaki jemaah. Kemudian sampai situ dia memberikan minum kepada domba-domba milik dua wanita tadi. Kemudian beliau istirahat, mengatakan kepada Allah di bawah naungan Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Antum lihat ya, bagaimana perjalanan Nabi itu semuanya dengan doa dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya aku dengan apa yang kau turunkan dari kebaikan fakir, aku itu butuh ya Allah. Akhirnya datang salah satu dari wanita itu memanggil Nabi Musa. Inna abi yad'uka liyadziyaka ajra ma saqaita lana. Bapakku manggil engkau, mau kasih sesuatu lah buat engkau karena engkau telah berbuat baik memberikan minum kepada domba-domba kami. Berangkat Nabi Musa. Ada beberapa cerita Isra, lihat dalam kisah perjalanan Nabi Musa dari tempat memberi minum itu domba menuju ke rumahnya. Perempuan ini berjalan di depannya. Ketika angin menerpa, mau tidak mau pakaian perempuan itu akan menempel dengan tubuhnya. Akhirnya Nabi Musa mengatakan kepada wanita ini, engkau di belakang saja, biar aku yang di depan. Kalau nanti jalannya pertigaan atau apa, engkau nggak usah ngomong. Engkau lempar batu aja, ke kanan aku ke kanan, ke kiri aku ke kiri. Sekarang orang ladies first. Fadhal. Kalau perempuan di depan dia bisa menikmatin. Fadhal. Sambil lihat ke bawah gini, fadhal. Apa yang dia lihat di bawah? Nabi Musa enggak. Perempuan di depan. Makanya kalau antum lagi masuk lift, lalu mau keluar dari lift, jangan perempuan suruh keluar dulu. Lu saat kurang menghormatin wanita, antum duluan itu menghormatin wanita. Karena antum tidak memandang dia. Sudah sampailah Nabi Musa berjumpa dengan bapaknya dua wanita itu. Capek Nabi Musa, beliau cerita tentang kelelahan yang beliau alami. Qala najauta minal qaumidz zalimin. Udah nggak ada kuasa Fir'aun di tempat ini, engkau aman. Karena Nabi Musa merasakan ketakutan. Dan Allah menyebutkan ketakutan Nabi Musa. Fa kharaja khaifan yataraqqab. Keluar Nabi Musa dalam kondisi takut. Mengawas ke belakang, takut dikejar sama mereka. Maka ditenangkan oleh orang tua ini. Akhirnya kelelahan jiwanya mulai hilang. Lalu sang laki-laki tua ini menawarkan, setelah ada pembicaraan dari salah satu dari putrinya. Putrinya mengatakan, ya abati stajirhu, wahai ayahanda, jadikan dia pegawai di tempatmu. Karena dua wanita ini capek sudah. Capek dia harus mengembalakan kambing. Dan alhamdulillah sekarang datang seorang laki-laki yang insya Allah memudahkan penghidupan mereka. Inna khaira man istajarta al-qawi al-amin. Sebaik-baiknya orang yang engkau pekerjakan adalah yang kuat dan amanah. Pertanyaannya, dari mana perempuan ini tahu Nabi Musa kuat dan Nabi Musa amanah? Siapa yang mau jawab? Nah, mana mic-nya? Masya Allah. Ya, di estafet, mohon. Bismillah. Nabi orang tua tadi tahu Nabi Musa itu kuat. Yang Bukan pertama, Nabi, bukan orang tuanya, anaknya. Anaknya Okay. itu tahu Nabi Musa kuat dari yang pertama dia mengangkat air, memberi makan untuk Mengangkat air. Gimana ngangkat air? Ngangkat batu penutup air tadi. Oke, Air, ya. siap.
Terus yang kedua, amanahnya itu waktu si wanita di depan disuruh di belakang. Allahu Akbar, barakallahu fikum. Naam. Mudah-mudahan antum bisa seperti itu semua jamaah. Al-Qawiyul Amin, Masya Allah. Kuat dan amanah, dan jadi orang dan amanah. Kuat dan amanah ini berat. Bukan gak capek, antum akan capek. Dan menjaga amanah itu lebih berat daripada memikul gunung jamaah. Akhirnya kata sang ayah mengatakan, inni uridu an unkihaka. Aku mau menikahkan dengan salah satu putriku ini. Ala an ta'jurani thamaniyah hijaj. Dengan catatan engkau bekerja mengembalakan kambing di tempatku 8 tahun. Allahu Akbar jamaah. Maharnya mengembala kambing 8 tahun. Kerja sama mertua 8 tahun. Fa in atmamta 10 famin indik. Kalau engkau jadikan 10 ya baguslah, itu tergantung keridhaanmu, kata dia. Subhanallah jemaah. Kalau gaji sehari 100.000 anggap, berarti setahun berapa? 36 juta. Oke. Kalau 10 tahun 360 juta maharnya. Antum nikah berapa maharnya? Istri minta 10 juta. Aduh, nggak bisa 1 juta. Apakah Nabi Musa tidak merasakan kelelahan? Lelah jemaah. Capek Nabi Musa. Kalau orang itu biasa capek, kemudian capek, biasa. Orang miskin, kemudian makan sehari 2 kali, biasa dari dulu saya memang seperti itu. Tapi orang kaya, jatuh miskin, Allah, lelahnya berlipat ganda. Nabi Musa biasa di mana? Istana aja mah. Nabi Musa biasa merasakan semua makanan tanpa ada yang menghalanginya. Di istana Fir'aun, dihormatin, dihargai, nggak bekerja. Tahu-tahu beliau harus mengembala kambing 8 tahun, dilakoni sama Nabi Musa. Jadi ada hal-hal dalam hidup kita yang mungkin antum merasakan capek dan lelah, itu proses. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, ajma'atil uqala min kulli ummah anna an-na'ima la yudraku bin na'im. Semua orang-orang yang berakal sehat itu bersepakat bahwa kenikmatan tidak dapat diraih dengan kenikmatan. Nggak bisa. Elon Musk. Berapa hartanya Elon Musk? Berapa? 4.000. Waduh, coba lihat HP-nya. Google. Lihat jemaah. Supaya antum nggak ngantuk lihat fulusnya Elon Musk paling tidak kan. Nah, siapa yang dapat? Yang lainnya dilihat. 15.400 triliun. 15.000. Antum lama berarti informasi 4.000 itu. Sudah sampai 15.000. Kemarin 17.000. Dolar berapa ini, Bang? 12.300. Berapa? Iya, betul. Iya, 17 triliun, Masya Allah. Apakah Elon Musk dapat itu tanpa capek? Jemaah, capek Elon Musk. Dan sampai saat ini masih capek. Apakah kemudian dia slow living, selesai sudah bikin villa di sini gitu ya? Mana Babe? Emangnya Babe sudah nggak capek punya villa di sini? Nggak, nginep baru 2 kali di villanya katanya, mah. Capek dia, bangun capek, lelah. Habis gitu mau istirahat nggak bisa. Tetap harus capek dan lelah.
Kalau ternyata orang-orang yang sukses itu harus capek, ini hanya mau sukses di dunia. Bagaimana untuk kehidupan yang kekal dan abadi di akhirat nantinya? Maka Nabi Musa ketika merasakan kelelahan tadi, memang itu kelelahan yang harus dilewatin. Nabi Yusuf ketika merasakan kepayahan, itu memang harus dilewatin. Wa man athara raha fatathu raha. Dan barang siapa yang memilih hidup santai, istirahat, slow living, maka dia akan kehilangan waktu slow living yang sebenarnya. Kapan slow living yang sebenarnya, jemaah? Di surga Allah Azza wa Jalla. Maka di surga itu nggak ada toilet. Ana dari tadi sama Abu Nabila ditawari toilet. Ustaz, nggak mau ke toilet. Mana Abu Nabila? Toilet terus. Di surga nggak ada toilet, mana? Dan ternyata di villa ini ada toilet, itu masih banyak toilet. Nggak ada toilet. Bayangin, antum makan tanpa ada toilet, antum hidup tanpa ada tidur. Lu ngapain kita di sana, Ustaz? Fi syughulin fakihun. Antum kerja terus, kerja menikmatin hasil kerja selama di dunia dengan penuh kenikmatan, jemaah. Baik, kembali ke cerita Nabi Musa, ngembala kambing. Selesai ngembala kambing, beliau mudik menuju ke Mesir. 10 tahun beliau nggak pulang. Singkat cerita, beliau mendapatkan wahyu, dan ketika tongkatnya dilempar kemudian berubah menjadi ular, Nabi Musa lari, jemaah. Takut beliau. Itu sebuah kelelahan yang harus dihadapi Nabi Musa. Kemudian berangkat ke Mesir, mendakwain Fir'aun, dan bagaimana ditolak oleh Fir'aun. Fir'aun capek menghadapi Nabi Musa. Allah berikan cobaan kepada Mesir. Kalau di zamannya Nabi Yusuf dengan paceklik, di zamannya Nabi Musa dengan apa? Siapa yang mau menyebutkan? Jamaah, oke. Mana mic-nya? Kasihkan mic-nya. Ya, kenalkan diri antum dulu. Bismillah, nama saya Iwan Wahyu, asli dari Tegal. Dari Tegal. Tegal. Ya, Tegal ini di mana? Indonesia masuk. masih Siap, dari Tegal. Apa jawabannya ini? jadi waktu itu dikeluarkannya setiap keran di Mesir itu darah, Ustaz. Oh, mereka udah pakai keran-keran di sana. Ya, mungkin Iya, pokoknya air pokoknya semuanya airnya berubah jadi darah. Nah, Terus keluar kodok. kalau di tempat kita banyak kodok. Pokoknya kodoknya banyak sekali, Ustaz. Sama belalang kalau nggak salah. Oke, belalang, kodok. Tempat kita ada kodok, ada belawang nih. Cuma di sana banyak sekali. Banyak sekali, gitu. Baik, kemudian Nyamuk, Ustaz. nyamuk. Iya. Waduh, kayaknya nggak ketemu hadisnya nyamuk itu. Saya berikan hadiahnya jamaah kepada saudara kita. Ya Allah, kirimkan angin topan kepada mereka, ya. Kemudian Allah kirimkan jarot tadi. Waddafadi awaddama. Bagaimana Allah kirimkan belalang. Belalang ini menghabiskan semua yang mereka tanam. Habis sudah hasil pertanian mereka. Lalu belalang itu datang ke rumah-rumah. Kusen-kusen, pintu-pintu dimakan sama belalang. Meja makan mereka seperti itu. Kemudian Allah kirimkan kodok. Jadi kodok itu bukan di taman mereka, di dalam rumah mereka. Mereka kalau ngomong, kodok itu lompat ke mulut mereka. Membuat mereka kalau ngomong harus pakai masker mungkin jemaah. Harus ditutup mulut mereka. Kemudian darah tadi disebutkan. Setiap orang menuang sesuatu, airnya adalah darah jemaah. Capek dan lelah mereka menghadapi itu. Nabi Musa juga capek menghadapi Fir'aun. Bani Israel juga lelah menghadapi Fir'aun. Kemudian datanglah Bani Israel kepada Nabi Musa. Sebagaimana kaumnya Fir'aun datang kepada Nabi Musa.
Mereka mengatakan, ya ayyuhas sahiru du'ulana rabbak bima ahida indak. Wahai penyihir. Kalimat sahir ini boleh jadi berarti orang yang alim. Kaumnya Fir'aun tahu mereka tidak akan keluar dari bencana ini kecuali bencana itu diangkat. Maka mereka meminta kepada Nabi Musa agar berdoa memohon kepada Allah bencana ini sampai ganti hadiahnya. Nah, jangan taruh di bawah saja, jemaah. Dengan apa yang dijanjikan kepadamu, innana lamuhtadun, kami akan mengikuti petunjuk yang diberikan. Akhirnya diangkat semua petaka itu. Ternyata mereka tetap tidak beriman. Artinya Allah berikan kepada mereka kelelahan, kecapean dengan harapan orang ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata mereka tidak kembali kepada Allah. Kaumnya Nabi Musa datang kepada Nabi Musa, mengeluh kelelahan mereka. Apa kata mereka? Udzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Wahai Musa, sebelum engkau datang kita sudah capek hidupnya. Kita disiksa, ditindas, dianiaya oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Setelah engkau datang, kehidupan kita juga nggak berubah. Kita tetap disiksa sama mereka. Capek dan lelah. Ya, Nabi Musa menyuruh mereka untuk bersabar. Asa rabbukum ayyuhlika aduwakum. Semoga Tuhan kalian membinasakan musuh kalian dan menjadikan kalian khalifah-khalifah setelahnya, dan melihat bagaimana kalian akan berbuat. Kejadian akhirnya Nabi Musa meninggalkan Mesir. Itu malam Asyura. Di malam hari, ketika Bani Israel semua sudah bersiap siaga meninggalkan Mesir, mereka tersesat. Ada nabi dan mereka tersesat. Nah, Nabi alaihissalatu wassalam, Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, pernah beliau berkunjung ke rumah orang Badui. Dalam satu perjalanan beliau singgah di tempat orang Badui, lalu dijamu oleh orang Badui ini. Dan jamaah rahimakumullah, kalau ada orang berbuat baik kepada kita, jangan lupa untuk membalas kebaikan. Paling tidak kalau nggak bisa membalas, ya ucapkan jazakumullahu khairan. Maka Nabi mengatakan kepada orang Badui ini, idza ji'tal Madinah fa'tina. Kalau engkau berkunjung, datang ke kota Madinah, engkau datang ya ke tempat kami. Setelah beberapa hari atau beberapa pekan, datanglah orang Badui ini. Datang ke kota Madinah, maka Nabi SAW ingin membalas kebaikan orang Badui ini. Karena waktu itu ya beliau nggak bawa apa-apa, sekarang ada di kota Madinah. Maka beliau mengatakan kepada Badui ini, sal, mintalah, engkau mau minta apa? Badui ini dapat kesempatan meminta, jemaah. Maka dia mengatakan, naqah arkabuha wa a'nuzun yahlubuha ahli. Aku minta onta betina yang bisa aku tunggangi. Dan onta yang bisa ditunggangi dengan onta yang disembelih itu harganya berbeda. Dari 100 ekor onta belum tentu ada satu yang bisa ditungganginya, yang dapat digunakan untuk perjalanan jauh. Dan dia minta beberapa ekor kambing yang susunya bisa diperah oleh oleh keluargaku. Menurut antum yang diminta oleh Badui ini banyak apa dikit? Masya Allah, kalau antum datang ke sini ditanya sama Babe, mungkin Ustadz mau apa Ustadz? Kayaknya itu Alphard ya? Sama motor itu ada berapa anak bawa gitu kan. Ada BMW. Oh Bapak ada BMW nya, boleh kita bawa? Terlalu banyak permintaan Badui ini. Apa kata Nabi SAW?
Nabi mengatakan, a'ajiztum au ayajizu ahadukum ayyakuna mithla ajuzi bani Israel. Apakah kalian nggak bisa menjadi seperti wanita tua renta dari kalangan Bani Israel? Ajuz, dia sudah sepuh dan boleh jadi dia paling tua di antara Bani Israel. Kata para sahabat, wa ma ajuzu Bani Israel. Apa ceritanya wanita sepuh dari kalangan Bani Israel? Inna Musa alaihissalam, sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam ketika hendak meninggalkan Mesir di malam hari itu, berangkat dengan Bani Israel, tahu-tahu mereka tersesat. Nabi Musa mengatakan, anna hadha, kok bisa kita tersesat? Supaya antum lihat bagaimana kelelahan itu sebuah keniscayaan. Mereka, para ulama menyebutkan, Nabi Musa 40 tahun ya sebelum menjadi nabi, dan 40 tahun kemudian beliau menjadi nabi di Mesir. Artinya Bani Israel 40 tahun disiksa, 40 tahun kemudian tetap disiksa. Lalu mereka hendak keluar dan ternyata tersesat, nggak bisa sampai ke tempat tujuan. Lalu sesepuh Bani Israel mengatakan, Inna Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf ketika beliau meninggal dunia, beliau berpesan bahwa apabila kalian pergi meninggalkan Mesir, la takhruju illa bi'idhami, kalian nggak boleh meninggalkan Mesir kecuali kalian membawa jasadku. Disuruh bawa jasadnya Nabi Yusuf. Jadi mereka tersesat karena ada yang belum dibawa sama mereka. Terus kata Nabi Musa, waman yadri qabra Yusuf, siapa yang tahu sama kuburannya Nabi Yusuf? Artinya selama 80 tahun hidup Nabi Musa alaihissalam nggak tahu di mana kuburannya Nabi Yusuf. Dan bukan kuburannya yang sibuk diziarahi sama Bani Israel ya. Nggak ada. Kata orang-orang tua mengatakan nggak ada yang tahu kecuali ada satu wanita tua, ajuz, dan dia nggak pernah mau ngasih tahu yang lainnya. Akhirnya Nabi Musa kirim orang, dibawalah wanita tua ini. Nabi Musa kalimullah mengatakan kepada wanita tua ini, memohon kepada dia, dulluni ala qabri Yusuf, tunjukkan kepada aku di mana kuburannya Yusuf alaihissalam. Kata wanita tua ini, hatta tu'tiani hukmi. Iya, aku kasih tahu, tapi syarat dan ketentuan berlaku, kata dia. Aku punya permintaan, kata dia. Oke, wa ma hukmuki? Apa ketentuanmu? Kata wanita tua ini, aku ma'aka fil jannah. Aku bersamamu di surga. Bayangin jemaah. Kalau Badui tadi minta onta, minta beberapa ekor kambing. Kalau tadi dia sampaikan anak mungkin minta mobil, minta banyak itu. Wallah mata'ud dunya ini qalil. Kalau Jogja ini diberikan kepada antum semua qalil. Kalau semua isi bumi ini diberikan kepada antum semua qalil. Seperti seorang yang memasukkan tangannya ke lautan kemudian dia lihat ada 1-2 tetes di tangannya. Itulah dunia. Sedangkan samudra itulah akhirat. Makanya wanita tua ini ketika dapat kesempatan untuk meminta, dia minta bukan cuma masuk surga, tapi bersamamu di surga. Bersama Nabi Musa. Yang derajatnya Nabi Musa tentunya ada di Al-Firdaus Al-A'la. Yang tentunya wanitanya akan berjumpa dengan nabi-nabi di sana. Hatta tu'tiani hukmi. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika wanita ini minta itu, dilihat berat permintaan. Gak mudah Nabi Musa mengatakan iya. Lalu Allah wahyukan kepada Nabi Musa, ani'ti hukmah, berikan permintaan dia. Akhirnya Nabi Musa berikan jaminan kepada wanita ini bahwa dia akan bersama Nabi Musa di surga. Dia tidak minta untuk kembali muda, dia tidak minta kekayaan, dia minta surga Allah bersama Musa alaihissalam. Lalu wanita tua ini berangkat ke satu tempat yang digenangi air, seperti kolam.
Kata wanita ini, keringkan tempat ini. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menyembunyikan kuburan Nabi Yusuf di dasar kolam. Setelah kering, perempuan ini menunjukkan, gali tempat ini. Digali, ketemu jasadnya Nabi Yusuf. Dan kita tahu bumi tidak memakan jasadnya para nabi. Ketika diangkat itu jasad, jalan menuju tempat pelarian itu terang seperti siang hari, jamaah. Akhirnya mereka pergi. Allah tidak memindah mereka dengan buruk, enggak. Allah menyuruh mereka pergi berjalan kaki, mungkin ada naik himar, naik onta. Kelelahan itu mereka berpikir akan berakhir. Ternyata mereka sampai ke pantai dan tidak ada alat penyeberangan. Ketika mereka sampai ke pantai, mulai mereka merasakan keputusasaan. Dilihat di belakang Fir'aun sudah sampai. Fir'aun juga capek malam-malam keluar dari istananya. Bagaimana dia suruh bala tentara yang disebutkan jumlahnya hampir 400.000 atau lebih bala tentaranya Fir'aun. Dan kalau kita bicara 400.000 di masa itu, bala tentara itu jumlah yang besar sekali. Sekarang Indonesia berapa jumlah tentaranya? Berapa? 1,5 juta kira-kira. Iya, TNI itu 1 juta, kata Pak Prabowo mau dibikin 2 juta jumlah tentara. Sekarang dengan jumlah penduduk 280 juta. Ini di tempatnya Mesir sana berapa jumlah penduduknya pada waktu itu? Maka dikatakan Fir'aun dzil autad, yang punya pasukan yang gagah perkasa dia. Kelihatan Banu Israel dengan Fir'aun dan bala tentaranya. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Mereka kakinya capek setelah melakukan perjalanan panjang. Tahu-tahu mereka harus menghadapi lautan yang tidak ada alat penyeberangan. Menoleh melihat Fir'aun dengan pasukannya, maka mereka mengatakan habis kita sudah. Jiwanya diuji. Kata Nabi Musa, kalla, enggak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersamaku ada Tuhanku. Dia akan memberikan petunjuk kepada aku. Butuh kesabaran. Dan di sini kita harus yakin. Biasanya dan selalu seperti itu dalam banyak kondisi, jalan keluar itu, nah, jalan keluar itu datang pada saat kepepet. Jalan keluar itu datang pada saat benar-benar tidak ada jalan lain. Allah belah itu lautan. Apakah Bani Israel langsung lari? Mereka khawatir tuh jamaah. Akhirnya mereka melewatin lautan itu dengan 12 jalan. Di beberapa tafsir yang berlandaskan kepada Israiliyat, itu jalannya transparan supaya Bani Israel, karena mereka dari 12 suku, mereka bisa melihat, oh masih ada saudara mereka selamat juga gitu loh. Sampai mereka melewati lautan dan Fir'aun pun akhirnya memasuki itu jalan dan tenggelam dalam lautan. Inti dari cerita tadi yang kita dengar, ternyata menuju kepada Allah itu lelah, dan masuk neraka juga lelah. Emangnya orang yang masuk neraka di dunia nggak lelah? Antum bisa melihat ada orang yang lelahnya untuk bangun bangunan, seperti yang bangun villa ini. Anak mau tanya sama Bapak, yang bangun villa ini berapa orang tukangnya waktu itu? 22. Semuanya sholat? Nggak semuanya, nggak semuanya. Bayangin dia,
capek lelah membangun villa. Sebagian nggak sholat, ya villa. Bangun masjid. Anda melihat kuli-kuli bangunan, tukang bangunan bangun masjid juga nggak sholat, jemaah. Padahal dia di masjid. Apa yang menyebabkan dia capek mendapatkan uang 150.000 sehari mungkin, tapi untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dia nggak mau capek. Dan kalau dibandingkan capeknya, ya insya Allah lebih capek bangun masjid daripada sholat 5 waktu. Pertanyaannya, kenapa terasa lebih berat sholat 5 waktu buat dia daripada kerja di bawah terik matahari dari jam 8 sampai jam 4 sore? Nah, oh ada mau jawab di sono. Yang jauh kasih mic-nya. Mungkin karena upah Ustaz, karena kalau misalnya kita kerja di bawah terik matahari. Kenalkan diri dulu belum? Mana? Apa? Kenalkan, nama Ania Haikal Yadbasalama, anak dari Jember. Ingin dijawab, perbedaannya adalah kalau misalnya kerja di bawah terik matahari itu kita dapat upah. Nah, karena kita bisa menghidupi kehidupan kita di dunia ini. Tapi kalau misalnya sholat, mungkin kelihatannya gak ada hasilnya di dunia ini. Itu yang menyebabkan dia berat akhirnya. Masya Allah, kasihkan hadiahnya jemaah. Karena dia di Jember, kita kasih hadiah yang punya jemaah. Khususon karena sama-sama bersalama ini soalnya. Barakallahu fikum. Nah, mungkin itu salah satu jawabannya. Ketika orang bekerja, jelas dia dapat upah, dia dapat duit, dia dapat kesenangan. Ketika sholat dapat apa? Antum ikut kajian ini dapat apa? Sesuatu yang abstrak. Kalau pulang ke rumah, bang, bawa apa bang? Ilmu. Ya, istri dibawain ilmu ya biasa aja. Oh iya sudah. Coba antum bawa, masa cilo, bawa hadiah lah. Antum bawa hadiah atau bawa bakpia ke rumah, bawa alpat itu. Allahu Akbar. Mereka akan Masya Allah. Itu salah satunya. Dan memang bawa madu. Oh, mulai. Oke, bawa madu capek apa enggak? Oh, Bang jadi sampai bersandar ini. Huffatil jannah bil makari wa huffatin nar bis syahwat. Ini karena bicara madu, maka ana bukan belok ya. Ana kaitkan dengan madu ini ya. Huffatil jannah bil makari. Jadi surga itu yang luasnya seluas langit dan bumi, yang bangunannya labinatun min zahab wa labinatun min fiddah. Kenapa di villa ini batu-batunya ditutupin? Karena batu batanya jelek kalau kelihatan. Tapi kalau batu batanya dari emas, apakah butuh ditutup? Nggak ada. Bangunan semuanya emas, bangunan semuanya perak. Tapi ternyata untuk ke sana kita harus melawan syahwat kita. Wa huffatin nar bisyahwat. Sedangkan untuk masuk neraka itu ikutin syahwat, walaupun tetap capek ya. Maka kita lihat nih, karena bicara madu tadi, lebih mudah mana seorang menikah lagi poligami dengan seorang yang berzina. Antum kalau punya uang 100 juta, antum bisa berzina
dengan wanita-wanita cantik, muda 100 wanita. Mungkin nggak 1 juta dapat perempuan jemaah untuk berzina? Pasarannya berapa di sini? Ya, ya. Berapa di sini? Oh, nggak tahu. Oke, kita kasih hadiah buat antum ya. Berikan kepada beliau. Nah, masya Allah, barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah antum nggak tahu jamaah. Tapi 1 juta, ya kalau melihat orang-orang yang menjadi pelacur, ada tempat-tempat pelacur, kayaknya besar 1 juta itu. Besar apa enggak jemaah? Oh, pada diam semuanya. Bayangin, dia punya 100 juta, dia bisa berzina dengan 100 wanita. Atau dia dengan 100 juta, dia nambah 1 istri, ribut sama mertua. Ada yang ribut sama orang tua sendiri. Ribut menghadapi anak. Pusing kepala. Piring pecah, tidak disapa sama ipar-ipar, umpamanya. Ada kondisi di mana ketika antum melakukan yang halal ini capek, lelah. Yang haram juga capek dan lelah sebenarnya. Tapi milih yang mana? Bapak-bapak? Kayaknya 1 lelah, 2 juga lelah, Ustaz. Jadi milih mana tuh? Nah, kulluha ta'ab. Itulah kehidupannya. Emangnya Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menikah dengan istri-istri beliau, beliau nggak capek, beliau nggak lelah, lelah beliau jemaah. Sampai karena lelahnya beliau, Allah turunkan sebuah ayat, bukan sebuah ayat, beberapa ayat ya, surat At-Tahrim. Allah mengatakan, ya ayyuhan nabiyyu, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardhata azwajik wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, kenapa engkau sampai mengharamkan apa yang Allah halalkan demi mencari keridhaan istri-istrimu? Ada yang supaya nggak ribut istri-istri. Beliau capek jemaah. Sampai Allah tegur. Sallallahu alaihi wasallam, karena hidup ini lelah. Nabi alaihi salatu wasallam bahkan pernah memboikot semua istri-istrinya. Beliau melakukan ila, bersumpah beliau tidak akan mendatangi istri-istrinya selama 1 bulan, semuanya. Beliau akhirnya tidur, ya bukan di villa. Beliau tidur ya ada gubuk lah, gubuk yang ada di dalam kebun ya, yang tinggi, tempatnya beliau istirahat di situ untuk bukan lari dari kenyataan, tapi untuk membenarkan orang-orang yang ada di rumah. Jadi semuanya lelah dan capek. Sekarang lelah antum buat apa? Apakah seorang ustadz itu dekat dengan surga? Jadi kalau antum melihat ustadz, Allah, insya Allah ahlul jannah. Lalu ketika antum menjadi ring satu ustadz, kayaknya lebih dekat sama surga, seperti itu. Kalau ring 2, lebih jauh. Ketua lebih dekat. Panitia kajian. Panitia kajian sama panitia konser sama-sama capek apa enggak? Sama-sama capek. Capek dan dikomplain orang. Kira-kira yang masuk surga mana? Yang ikhlas. Kalau jadi panitia konser ikhlas, kita ingat tetap harus 2 syaratnya diterima amalan kita. Al-ikhlasu wal mutaba'ah. Kita harus ikhlas lillahi ta'ala dan mengikuti aturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi bagaimana capek kita dengan dua syarat tadi? Ikhlas. Jadi panitia kajian harus ikhlas. Jadi tim media. Ini yang jadi tim media ya. Kadang-kala berpendapat ustadznya yang ikhlas. Kalau ana dapat fulus nggak apa-apa lah, kan kerja. Dua-duanya harus ikhlas. Ingat ada seorang ustadz ya. Ustadz ini nulis di majalah. Kan biasanya dapat honor nulis di majalah itu ya. Seperti itu. Tahu-tahu honornya nggak dikirim jemaah. Kemudian ada omongan, ya ustadz kan harus ikhlas loh. Kalau harus ikhlas bukan hanya ustadznya, semua yang kerja di majalah itu harus ikhlas. Tapi bukan berarti ada larangan kita mendapatkan itu hati. Kita tidak mencari dunia dengan ibadah kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan awwalu man Oh ini dari tadi di sini jamaah. Mana mic-nya? Oh. Terlalu. Nah, fadhal. Baik, ana Salim Abu. Jualan apa Bapak? Jual katana, Ustaz. Tuki katana. Pedang. Oh, pedang. Pedang itu bisa buat apa? Kita perang nggak ada sekarang. Buat idat sama buat pajangan dulu, Ustaz. Oh, buat pajangan jemaah. Kalau buat pajangan harus banyak fulusnya untuk jemaah. Nah, terus. Tapi Ustaz, jawabannya tadi 3 orang yang akan jadi pertama. Ini saya khawatir juga saja. Yang pertama adalah seolah-olah dianggap multisayat padahal dia hanya ingin disebut sebagai pemberani. Arti di medan perang. Nah. Yang kedua, seorang yang berinfak atau seorang dermawan. Dermawan gitu saat berinfak. Yang ketiga yaitu tadi ahli ilmu yang Subhanallah, barakallahu fikum, jazakallahu khair. Fadhal. Masya Allah. Wa iyyakum, barakallahu fikum. Nah, iya yang muslimun wa qari'ul Quran, orang yang alim dan orang yang hafal Quran. Maka bagaimana ketika antum dekat sama ustadz, antum berusaha untuk menjaga ustadz itu supaya nggak jadi korek api neraka. Bukan kemudian antum berusaha untuk membuat ustadz itu jadi korek api neraka. Kenapa ustadz ini kok sampai jadi korek api neraka? Dia disidang dan semua akan berbicara dengan Allah tanpa ada turjuman, tanpa ada penerjemah. Allah tunjukkan nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepada orang alim ini, dan dia mengakui, nah ya Allah, itu semua Engkau berikan kepada aku. Fama amil tabiah. Di sini muhasabah. Salah satu jenis muhasabah yang harus kita lakukan, apa yang Allah berikan, apa yang kita lakukan. Ada yang namanya audit. Nah, audit kita salah satunya adalah Allah ngasih aku apa sih? Oh ini. Terus apa yang aku lakukan? Engkau lihat apa yang kau lakukan dengan nikmat yang Allah berikan. Ketika orang yang sudah mengakui, maka pertanyaan dari Allah Azza wa Jal, madza amilta biha? Engkau gunakan buat apa nikmat-nikmat itu? Maka orang ini menjawab, ta'allamtu fika wa 'allamtun nas wa qara'tu fika al-Qur'an. Orang ini mengatakan, aku belajar untuk mencari keridhaanmu ya Allah, dan aku mengajarkannya kepada umat manusia.
untuk mencari keridhaanmu. Wa qara'tu fika al-Qur'an, dan aku menghafal Al-Qur'an, aku membaca Al-Qur'an untuk mendapatkan ridhaanmu ya Allah. Lisan itu tidak bertulang. Kita bisa mengucapkan lillahi ta'ala sejuta kali. Lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Tapi kelas itu amalan hati, bukan amalan. Maka yang tahu antum dan Allah. Lalu Allah mengatakan kepada orang ini, kepada ustaz, bohong kau. Innama ta'allamta liyuqala alim. Engkau selama ini belajar mondok, kuliah, S1, S2 sampai doktor. Wa qara'ta liyuqala qari. Dan engkau menghafal Al-Qur'annya membuat orang-orang menangis mungkin. Waqad ketika hidup di dunia kau tidak menginginkan. Kemudian orang ini diperintahkan kepada malaikatnya untuk diseret di wajahnya, dilempar di ring satunya ustaz. Ketika tim medianya ustaz, antum tetap butuh keikhlasan. Ikhlas. Media ini sarana dakwah. Karena ada sebagian orang yang ketika Ustaz, ayo Ustaz yang aktif di media Ustaz. Dia mengatakan, enggak lah, anak nggak mau terkenal. Biar. Bahaya ini. Berarti antum ingin terkenal. Padahal ingin. Kita tahu di antara bid'ah yang mereka beribadah di bukit-bukit. Antum akan melihat ada banyak gua-gua, tempatnya ada seorang yang selama 50 tahun beribadah di dalam gua. Kemudian ketika dia meninggal dunia, dihisab pada hari kiamat, Allah perintahkan untuk memasukkan orang ini ke neraka. Maka malaikat bertanya, ya Rabb, gimana engkau masukkan dia ke neraka? Padahal dia beribadah 50 tahun tanpa dilihat oleh manusia di dalam gua. Nah, iya betul. Tapi di hatinya dia ingin orang-orang membicarakan dia. Bayangin. Ini urusan-urusan hati. Bukan urusan antum nampak, muncul. Kemudian yang tidak nampak berarti dia selamat, dia ikhlas. Lah. Boleh jadi kita juga ingin dibicarakan sebagai orang yang ikhlas. Oh, kalau fulan ini Masya Allah. Sambil gini-gini. Waduh, bahaya. Maka tolong jaga hati. Apa tujuan antum? Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jangan sampai lelahnya antum sudah benar. Lelahnya ana jadi panitia kajian. Dan panitia kajian ini Masya Allah jemaah. Ada yang profesional, ada yang tidak profesional. Maka jadilah panitia yang profesional. Karena Allah itu cinta apabila seorang melakukan sebuah perbuatan, dia sempurnakan pekerjaan.
Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Dari sisi kualitas pekerjaannya, sempurnakan. Ini bukan niatnya. Dari sisi pekerjaan antum, ketika antum meliput ya, oh yang penting ada gambar ustadznya. Oh, jangan. Bagaimana hasilnya bagus, orang yang nonton nyaman, tertarik, dan suaranya bisa membuat orang itu mendapatkan hidayah. Karena kita tahu suara ini harus sampai. Sebagian media kadang-kala bagus ya videonya, suaranya kurang bagus. Tidak apa-apa loh Ustaz, yang penting Ustaznya ganteng. Nah, urusan Ustaznya ganteng, orang ini mau dengarkan kajian itu, bukan mau melihat. Tapi kalau umpamanya gambarnya kualitasnya bagus ya, cara ngambilnya bagus, lightingnya bagus, semuanya bagus, kemudian antum ikhlas lillahi ta'ala, Masya Allah, ini menjadi sebuah sarana dakwah. Kenapa? Karena ustadz ini suaranya bisa dinikmatin orang banyak. Itu atas sebab antum. Ketika antum lihat yang nonton cuma 10 orang, 10 orang ya, 10 orang ini pahalanya 10 orang. Kalau satu dapat hidayah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Satu orang dapat hidayah lewat engkau, itu lebih baik dari satu onta merah. Jadi lebih baik dari harta yang paling mewah di Arab situ. Satu. Jadi ketika ada yang nonton, terus gimana kalau tidak ada yang nonton Ustaz? Karena ustadznya tidak terkenal. Bagaimana antum buat ustadz itu terkenal? Kalaupun tidak ada yang nonton, tetap akan ada di timbangan kebaikan antum. Asalkan antum ikhlas lillahi ta'ala. Dan tadi berusaha untuk menyempurnakan amalan antum. Peserta bootcamp media dakwah, bagaimana kehadiran? Ayo, lemes yang belakang ini. Bagaimana kehadiran? Oh, Masya Allah. Yang sana kok lemes. Bagaimana kehadiran? Itu yang kecil-kecil itu. Ayo diangkat tangannya. Bagaimana kehadiran? Oh iya, lemes bagian sininya mah. Belum sarapan bapak-bapak. Jadi kisah tadi Asyura itu, yang kemudian selamatnya Nabi Musa, kemudian puasa di Asyura itu. Ternyata sudah selesai cerita itu. Sampai hari ini terus kita bawa. Setiap tahun kita harus lelah di hari Asyura untuk puasa syukron lillah, sebagai bentuk syukur. Karena kita lebih berhak dengan Nabi Musa daripada Bani Israel. Maka Nabi pada awalnya mewajibkan puasa Asyura. Kemudian setelah diwajibkannya Ramadan, puasa Asyura ini jadi tidak wajib. Yang mau puasa monggo, yang nggak mau puasa monggo. Dan sebagai penutup, penghuni surga itu 2 tingkatan. Bukan 2 tingkatan, 2 macam. Siapa yang mau menyebutkan? Hadiahnya terakhir tinggal 1. 2 macam penghuni surga. Jamaah. Oh, alhamdulillah. Nah, kasih mic-nya. Jadi penghuni surga itu namanya Muhammad Zaki. Muhammad Zaki bin Rizal bin Arsyad bin Ini bin Tupuk. Masya Allah jamaah. Kasih 2 hadiahnya nanti jamaah. Nah, tafadhal. Jadi penghuni surga itu terbagi menjadi 2. Ada yang masuk ke dalam surga langsung tanpa adanya hisab dan azab. Ada yang masuk surga dengan hisab dan azab terlebih dahulu. Bolehlah, nggak apa-apa. Iya, barakallahu fikum.
Ya mungkin gambarannya penghuni surga itu ada ashabul yamin. Ada? Kok ashabus shimal? Ashabus shimal yang nggak masuk surga lah. Ada al-muqarrabin. As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Jadi boleh jadi tadi ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Mereka insya Allah adalah al-muqarrabun. Ada yang masuk surga dengan hisab tanpa azab. Ada yang masuk surga dengan hisab dan azab. Dan mereka mungkin ashabul yamin. Mereka ashabul yamin. Dan anak ingin antum pulang dari sini nanti membaca 2 surat. Ar-Rahman sama Al-Waqiah. Ar-Rahman sama Al-Waqiah. Di situ diceritakan tentang 3 jenis manusia pada hari akhir. Yang terakhir adalah ashabus shimal. Supaya antum mau menjadi al-muqarrabun. Contohnya nih, kalau antum datang di soft pertama ini dikasih iPhone 18. Udah keluar 18? Belum, oke. iRoom ini mungkin bisa ngeluarkan yang 18. 17. Kemudian yang di belakang dapat iPhone 8. Sama-sama dapat iPhone. Kira-kira antum milih mana? Atau yang belakang, enggak lah Ustaz, anak kona'ah lah. Enggak. Antum akan ke depan. Dan al-muqarrabun, kalau antum lihat pahala yang Allah berikan kepada al-muqarrabun, ya Allah jamaah. Enggak ingin antum jadi ashabul yamin. Antum enggak ingin. Antum lihat enggak, anak harus jadi al-muqarrabun. Anak akan berusaha. Mahasiswa yang tujuannya lulus saja dan mahasiswa yang tujuannya kumlot umpamanya, apakah perjuangannya sama? Tidak. Kira-kira yang lulus saja kalau masuk kelas seperti apa? Ya, yang penting masuk. Kemudian dari 16 pertemuan dia kan boleh absen 25%. Ya absen 25% dia. Maksimal dia tahu, boleh, sudah. Anak punya kawan dulu di Medina, Masya Allah jemaah, pinter dia. Kok gaib anak? Oh iya, masih tinggal 2 punya anak, absennya. Jadi memang untuk absen. Dan orang-orang ashabul yamin kadang-kala merasa tadi, oh enggak lah, yang penting anak yang wajib saja. Sedangkan al-muqarrabun enggak, yang sunnah-sunnah dia garap, yang mubah-mubah dia tinggalkan sebagian demi untuk memperbanyak waktu untuk yang baik-baik. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Masya Allah sudah jam 6:27. Waktu Anda sampai jam berapa sebenarnya? Anda serahkan ke MC kita. Nah, sampai jam 9 jemaah. Allahu Akbar. Sampai jam 6.30 saat di sini. Oh, alhamdulillah sudah habis waktu Anda. Sudah habis. Nah. Baik, itu aja untuk kegiatan. Untuk kita belajar pagi hari ini, insya Allah kita akan lanjut kepada agenda selanjutnya karena makanan sudah menunggu. Sarapan. Jadi sebelum kajian kita bubarkan, kepada seluruh peserta bootcamp, tidak ada yang bubar terlebih dahulu karena kita ada sedikit sesi penutupan. Kepada Ustadz dan tamu undangan catering SRB, kami persilahkan menuju ke aula lantai 2 untuk melanjutkan kegiatan catering, Zat. Beda kelas kita ini. Karena teman-teman mau sarapan dulu, Zat. Oh gitu. Boleh jadi pada puasa mereka, antum. Kemarin kami puasa, Zat. Mereka. Kami ikut Zat. Hisab.